Kita lanjutkan kajian tentang rujuk. Rujuk dari seorang suami kepada istrinya setelah ditalak 1 atau 2 di masa iddah. Apakah harus ada saksi? Apakah rujuk itu wajib menghadirkan saksi atau sah rujuk tanpa adanya saksi? Musannif mengatakan yustahabbul ishhad ala rajah wa yustahabbul ishhadu ala rajah, dan sunnah untuk menghadirkan saksi atas proses rujuk. Rujuk dalam mazhab Syafi'i sah walaupun tanpa adanya saksi. Namun sunnah sebaiknya menghadirkan saksi. Ya, mustahabul isyhad ala raj'ah. Kenapa demikian? Khurujan min khilafi man aujabah. Keluar dari pendapat ulama yang mewajibkan dalam merujuk pun harus ada saksi. Nanti kita akan lihat ada berbagai pendapat ulama. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kenapa kok saksi dalam merujuk tidak wajib? Wa innama lam yajib li'annaha fi hukmi istidamatin nikah. Saksi dalam merujuk itu tidak wajib. Kenapa? Karena rujuk adalah permasalahan hukum keberlanjutan dari nikah yang sudah pernah terjadi dan sudah dianggap sah. Orang udah nikah, kemudian terjadi perceraian, talak, jatuhkan talak oleh suami dengan talak yang sah. Kemudian suami ingin kembali merujuk. Berarti suami ingin mengembalikan istrinya dalam pernikahan yang sudah ada sebelumnya. Jadi dalam hal ini tidak seketat ketika orang akan melangsungkan pernikahan, yaitu akdun nikah. Kalau orang akan melangsungkan akdun nikah, maka saksi hukumnya wajib. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i dimaknai seperti itu. La nikaha ay la nikaha sahihun. Tidaklah sah satu pernikahan, yaitu akdun nikah, kecuali dengan menghadirkan wali dan 2 orang saksi. Kenapa disimpulkannya menjadi wajib? Oh, permasalahan nikah ini adalah permasalahan yang besar. Satu proses menuju halal yang sebelumnya haram, menghalalkan apa yang sebelumnya haram. Maksudnya apa? Kalau sebelum nikah, ya, suami istri sebelum nikah, ya belum jadi laki bini, belum jadi suami istri, gimana? Boleh bersentuhan, boleh pegang tangan, pegang yang lain, boleh hubungan badan, haram. Ngelihat aja haram, apalagi sampai terjadi persentuhan. Nah, berarti dengan akdun nikah yang sah, halal lah segala apa yang tadinya haram. Dalam proses penghalalan
proses menuju halal dari apa yang sebelumnya haram, itu maka sangat penting hadirnya saksi. 2 orang saksi yang adil. Ya, Masya Allah. Jadi dalam nikah atau proses akdun nikah, hadirnya 2 orang saksi hukumnya wajib. Lain halnya dengan masalah rujuk. Rujuk ini membuka kembali kehalalan dari yang sebelumnya tertutup karena sighat tolak yang dijatuhkan. Cuman asalnya udah halal karena asalnya pernikahan. Kan nggak ada orang mentalak kecuali istrinya yang halal, bener nggak? Bisa nggak orang mentalak calon istri? Bisa nggak? Bisa. Barulah mungkin terjadinya perceraian. Nah, ketika terjadi perceraian di dalam agama diberikan 3 kali kesempatan. Ya, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya. Talak itu 2. Kan Rasul jelasin talak 3. Kok dalam Al-Qur'an 2, yang 3 mana? Fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Fa imsakum bima'ruf. Imsakum ma'ruf, setelah talak itu 2 kali masih lagi ada kesempatan imsak bima'ruf. Ditahan istrinya, dikembalikan istrinya dengan cara yang baik, atau tasrih, atau dilepaskan, ya diceraikan lagi dengan cara yang baik. Itu yang ketiganya. Ya. Nah, sebelum dijatuhkan talak ini 3, berarti suami selama masa iddah masih memiliki kesempatan untuk rujuk. Nah, rujuk ini tidaklah seperti akdun nikah yang betul proses penghalalan dari yang sebelumnya haram, tetapi membuka kembali satu hal yang halal yang tertutup dengan adanya sighat atau dengan adanya sighat ya tolak, dengan adanya ucapan cerai yang dijatuhkan oleh suami. Tuh, oke, dikatakan kenapa nggak wajib saksi pada hal rujuk dalam proses rujuknya seorang suami terhadap istrinya, ya, li'annaha fi hukmi istidamatin nikah, karena rujuk itu adalah proses ya, keberlanjutan dari nikah ya, yang terhalang. Jadi kalau di keyboard gitu lagi ngetik belum titik belum, baru koma gitu ya, kalau lagi rekaman ya, belum di end, belum berakhir tapi masih pause ya, masih ada kesempatan. Nah, membuka kembali kehalalan tersebut yang sebelumnya memang udah ada dasarnya melalui proses rujuk, maka menghadirkan saksi ketika seorang suami itu melakukan rujuk terhadap istrinya, hukumnya apa? Sunnah yang dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, keluar dari pendapat yang mengatakan bahwa menghadirkan saksi dalam rujuk itu wajib. Begitu. Ya. Dalilnya apa nih? Dalam surah At-Talaq ayat 2 nih. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf
wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Talaq ayat 2. Fa idza balagna ajalahunna. Ya. Ini kita baca Al-Qur'an emang kudu lihat tafsir. Jangan nafsirin sendiri, jangan ngartiin diri, bisa keder. Fa idza balagna ajalahunna. Kalau diartiin secara terlek apa? Ketika istri-istri sudah sampai pada waktunya, udah habis. Yang dipermasalahkan, yang dibicarakan adalah istri yang dicerai. Jadi istri udah selesai iddahnya. Nah, kalau selesai iddahnya, udah kelar urusan. Kalaupun talak satu, harusnya raj'i. Istri sampai selesai masa iddah, berubah dari talak raj'i jadi bain sughra, nggak bisa lagi rujuk. Kalau dilihat secara harfiahnya nih, fa idza balagna ajalahunna, kalau udah sampai itu para istri ya kepada saatnya, kepada masanya, berarti kelar. Masya Allah. Ya. Maksudnya kata mufassir, qauluhu ta'ala fa idza balagna ajalahunna ay qarabna inqida'al iddah. Kalau sudah istri-istri yang diceraikan mendekati masa habisnya iddah, jadi belum kelar. Jadi kalau udah kelar, nggak ada pembicaraan lagi untuk rujuk. Kenapa? Kok arahnya ke rujuk? Ayat berikutnya, kelanjutan ayatnya yang menjelaskan fa amsikuhunna bima'ruf. Maka pertahankanlah istrimu dengan cara yang baik. Ya. Amsikuhunna bima'ruf. Amsik, pertahankan istrimu. Artinya rujuk ya, mereka bima'ruf, dengan cara yang baik. Jangan diartiin barangan juga bima'ruf ame bang ma'ruf. Ya. Oh gitu suruh rujuk bang ma'ruf. Ini ada nih di sini di ayat ini. Bukan. Maksudnya adalah dengan cara yang baik. Atau kalau memang sekiranya kalian sudah tidak lagi menemukan kebaikan untuk melanjutkan hubungan ya suami istri, au fariquhunna bima'ruf. Tuh. Perintah agama begitu. Atau ceraikan dengan cara yang baik. Ya, nyerain bukan dengan marah-marah. Ya, bukan banting pintu, lempar piring. Nah, cuman dicari sih piring-piring udah rada jelek kan gitu ya. Ya, pas pengen dilihat pajangan diinget. Ya, belinya jutaan. Nggak jadi, cari yang murahan dulu. Mana piring hadiah beli sabun. Ya Allah. Ya, agama benar-benar merupakan syariat yang selalu memberikan solusi buat kita. Oh. Ya, oh jelas kalau begitu. Kalau istri yang telah diceraikan ya, sudah mendekati berakhirnya masa iddah, artinya ini batasan akhir nih, sebelum masa iddah itu berakhir, sebelum habis. Amsikuhunna bima'ruf, pertahankan istri-istri dengan cara yang baik. Artinya apa? Rujuk. Nah, ini sini rujuk nih. Al-muraja'ah bil ma'ruf, lakukan ya, rujuk dengan cara yang baik. Ya. Muraja'ahnya artinya rujuk ya. Ya. Kalau muraja'ah kan biasanya santri muraja'ah, ya muraja'ah, apa muraja'ah? Ya, jadi ngulas pelajaran sebelum kita datang kepada guru. Ya, kita saling
memberikan informasi terkait dengan pelajaran yang akan dibahas, ya, saling mengajarkan, murojaah. Cuma di sini murojaah jelas artinya apa? Rujuk, tuh, ya. Nah kemudian kalau memang tidak ada kebaikan yang akan diharapkan dengan hubungan, ya, suami istri apabila dilanjutkan, au fariquhunna bima'ruf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa asyhidu dzawai 'adlin minkum. Apa wa asyhidu? Ya. Dan saksikan, datangkan saksi biar ada yang nyaksiin. Ya. Dzawai 'adlin minkum. Dzawai, ya, zu adal, za adal. Kalau jadi maf'ul, ini zawai adlim minkum. Jadi dua orang, saksi udah jelas nih. Zawai adlim bukan seorang, dua. Ya, orang-orang adil di antara kalian. Nah di sini kan ada perintah. Ya, disinilah ulama berbeda pendapat. Ya, bahwasanya wa asyhidu itu amrun bitashbil ishad, ya. Atas apa? Atas talak, dan juga ada yang mengatakan atas rujuk. Namun lebih kuat kaitannya adalah dalam hal rujuk. Itu kesimpulan dari para ahli tafsir. Kalau seandainya rujuk dilakukan tanpa ishad, apakah sah? Nah inilah berbeda pendapat di antara para ahli fiqih. Ya. Wa hadzal ishad mandubun ilaihi inda Abi Hanifah ka qauli wa ashidu idza tabaya'tum. Kata Imam Abu Hanifah ini memberikan kesaksian padahal rujuk adalah hukumnya sunnah, ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashidu idza tabaya'tum. Kalau kalian sedang bertransaksi jual beli, ya, baiknya ada saksi, tuh baiknya. Berarti kalau nggak pakai saksi sah nggak? Sah juga menurut Imam Abu Hanifah, ya. Dan dari sini sampai juga, ya, nanti akan dibawa dalam masalah nikah. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i, nah inilah ada di antara pendapat dalam madhab Syafi'i, wa inda Syafi'i wajib inda raja'ah. Ketika rujuk menghadirkan saksi hukumnya apa? Wajib. Ya, wa mandub ilaihi indal furqah. Ketika perceraian sunnah. Ya. Nah, ini sebagian. Namun yang mu'tamad pun dalam madhab Syafi'i, ya, bahwa kesaksian menghadirkan saksi pada hal rujuk dan juga talak hukumnya apa? Sunnah. Apa faedahnya menghadirkan saksi? Wa faidatul ishhad alla yaqa bainahuma at-tajahud. Adanya saksi agar tidak terjadi di antara suami istri ini yang terjadi proses talakkah atau proses rujukkah satu perselisihan. Oh kalau berselisih, yang ini ngata begono, yang ini ngata begini, yang mana yang diambil? Ya, yang ini dibilang udah ditalak, yang ini bilang kagak, kan gitu. Kalau ada saksi, jelas. Cuman jarang banget ya orang pengen nalak pakai saksi ya. Panggil dulu saksi nih. Panggil ustadz, panggil kiai di depan orang tuanya, mertua saya, ya, menjatuhkan talak terhadap istri saya, contoh gitu. Jadi kiai jadi malu dia, ketemu kiai malu kagak jadi. Ini kalau pengen melakukan sesuatu betul-betul difikirkan, ya, jangan ya emosi sesaat begitu. Ya.
Wala tahim fi imsakiha tuh. Dan juga jangan menimbulkan satu keraguan-raguan ketika satu pihak mengatakan, oh saya udah dirujuk. Li'alla yamut ahaduma fa yad'il baqi thubuta az-zawjiyah liyarith. Kalau seandainya begitu, nanti ada permasalahan. Salah seorangnya meninggal dunia, kalau udah hukumnya terceraikan dan belum dirujuk, berarti kan nggak dapat warisan. Kalau udah dirujuk, dapat. Nanti ngaku dirujuk. Apa? Pas lakinya meninggal, ada saksi nggak? Ah, enggak. Nah, ini dia kebutuhan saksi di situ sebetulnya ya penting. Namun tetap nggak sekuat dalam hal menghadirkan saksi ketika akad nikah tadi yang udah kita jabarkan di depan. Gitu. Ya. Nah, dari sini juga para ulama sampai berbeda pendapat dalam hal apa? Saksi ketika akad nikah. Jadi mazhab Maliki ya. Al-isyhad inda aqsal ulama ala raj'ah nadbun. Ya, kita akan lihat. Wa idza jama' aw qabbal aw bashar yurid dzalika ar-raj'ah wa takallam bi raj'ah yuridu biha ar-raj'ah fa huwa muraji' inda Malik. Isyhad dalam hal rujuk hukumnya sunnah. Artinya apa? Nah, ini yang udah kita bahas. Dalam mazhab Syafi'i rujuk harus dengan ucapan. Ya, saya rujuk kamu, saya kembalikan kamu dalam pernikahan saya, dalam pernikahan ya, kita. Pokoknya kata-katanya jelas, rujuk. Kalau asal dipeluk, diajak hubungan badan, disentuh dengan sentuhan sayang, apakah cukup itu menjadi rujuk? Nah, ini menurut ya mazhab Hanafi itu rujuk. Ya. Menurut mazhab Maliki sama, jadi rujuk juga begitu. Ya. Bedanya nih mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki idza jama' au qabbal au bashar yuridu dzalika raj'ah wa takallam bir raj'iyyah yuridu biha raj'ah fa huwa muraji' inda Malik. Kalau jadi suami, ini informasi aja nih, mazhab Maliki, suami habis mentalak istrinya, habis itu digodain bininya lagi, dicium atau diajak hubungan, habis itu ya diucapin kata rujuk, jadi walaupun diawalinya dengan perbuatan. Ya, kalau dia kagak maksudkan itu rujuk, maka nggak jadi. Nah, kalau nggak dimaksudin rujuk, udah dipegang-pegang, jadi apa? Kan nggak boleh ya. Ya cuma namanya pendapat. Kalau mazhab Hanafi, qala Abu Hanifah wa ashabu, idza qabbala wa bashara aw lamas bi syahwa fa huwa raj'ah. Kalau mazhab Hanafi, udah nyolek, nyentuh, nyium, hubungan badan, udah itu rujuk. Walaupun ya, tanpa diniatkan itu rujuk. Mazhab Syafi'i, nah, boleh. Ya, idza takallama bir raj'ah fa huwa ya, raj'ah. Kalau ngomong rujuk baru rujuk. Ya. Gitu kan, jadi jelas. Kemarin golak banget nyurein. Sekarang ya, lagi pengen rujuk, nggak kayak ngomong, nyeradung aja. Ya. Langsung main peluk aja. Nah, ini masya Allah, inilah perbedaan pendapat. Ya. Nah, dari sini pula ya, para imam yang menyebutkan bahwa persaksian itu tidak wajib dalam nikah, ini wa asyidu dawai adlim minkum. Ya, masya Allah. Jadi kita udah tahu nih, madhabuna, madhab Syafi'i begitu berhati-hati dalam menyimpulkan hukum. Ya, memang di dalam menghadirkan kesaksian untuk rujuk sunnah. Kenapa sunnah? Karena rujuk adalah istidamatun nikah, istidamatun nikah, melanjutkan pernikahan yang terhenti
ya, yang di keep, yang pause dulu karena adanya talak. Cuman masih ada kesempatan untuk rujuk. Lain halnya dengan apa? Akad nikah yang memang betul-betul itu proses penghalalan dari sesuatu yang sebelumnya haram, ya. Jadi kesimpulannya bahwa menghadirkan saksi dalam proses rujuk hukumnya adalah sunnah. Namun itu sangat baik untuk dilakukan, yaitu adanya saksi agar ya menghilangkan segala keraguan-raguan atau perselisihan apabila terjadi di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ketika ya suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya 1 atau 2, terus dia rujuk, masih ada hak untuk talak apa balik lagi 3, apa tinggal sisanya? Ya, jelasnya insyaallah kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya?